IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Ya, kita lihat bersama bagaimana tadi awan panas begitu cepat ya Pak ya, tiba di jembatan Besukobokan tersebut, berapa dekat ya dengan warga. Saat ini Gunung Semeru berada di level awas atau level tingkat tinggi, level 4. Apa yang harus dilakukan Pak, baik itu pemerintah dan juga warga di sana? Ya cepat-cepat saja dipahami itu rekamannya gitu kan, apakah masih ada letusan susulan atau tidak. Dan kalau misalnya ada letusan susulannya tentunya harus ada antisipasi di kawasan-kawasan rawan bencana gitu ya. Ya, kemudian juga yang harus digelar lagi kan, mereka ternyata masih ada pemukiman yang dilanda awan panas. Ya kan? Artinya kan apa ya? Kalau warning gagal, risiko terjadi bencana sangat tinggi karena mereka ada di kawasan rawan bencana, ya kan? Yang paling safe adalah bagaimana memanage kawasan rawan bencana 3. Mereka nggak ada di daerah merah, ya kan? Tetapi boleh beraktivitas. Ini hanya tawaran. Tawaran alam itu tidak bisa nggak bisa kita tawar, ya kan? Itu yang punya rumah. Ya. Anda tidak boleh di sini, misalnya, ya harus kita keluar gitu. Nggak kita maksa gitu loh. Kita hanya tamu gitu. Dan yang merah itu bukan bikinan para ahli gunung api, bukan. Tanda waspada, tanda ya kan? awas itu ya. Ada tanda-tanda yang secara ilmiah itu memang daerahnya merah. Maunya Semeru itu seperti itu yang diterjemahkan oleh ahlinya. Ya, tapi kan sekarang kita lihat Pak, di tanda-tanda di kawasan-kawasan merah yang waspada awas ini kan masih banyak pemukiman di sana. Dan saya tahu betul para ahli tahu juga pasti paham juga seperti apa Mbah Rono sampaikan. Ya, tapi mengapa hingga saat ini masih ada saja pemukiman di sana? Yes. Apa sih Pak kendalanya? Sebetulnya ya saya dulu dengan teman-teman itu ya menyelesaikan peta kawasan rawan bencana gunung api, gempa bumi, tanah longsor itu berharap ya peta-peta itu digunakan sebagai data dasar dalam penataan ruang. Tapi penataan ruang yang punya unsur paksa gitu loh. Itu tahun berapa itu Pak? Anda membuat peta saya itu? tahun 2010 udah selesai itu barang itu. Sudah ada? Udah ada itu barang. Ya kan? Tinggal sekarang mau atau tidak kan? Dan kita kan nggak bisa secara saintis itu kan seperti himbauan yang ada di tulisan rokok mengganggu janin sampai impoten segala macam kan. Ya kan kalau Anda ngerokok kan salah Anda sendiri. Nah itu seharusnya peta-peta itu sebagai data dasar oleh pemerintah daerah untuk menata ruang. Anda nggak Pemerintahnya tahu nggak data ini? Ya tahulah pasti tahulah, ya kan. Cuman masalahnya, ya kan, masyarakat misalnya nggak mau karena ya itu tadi daerah rawan bencana itu seperti uang logam, satu kesatuan punya sisi berbeda. Satu itu betul-betul nominalnya, ya kan. Dia berkah bagi mereka, pasir kayak tadi kan, ya batu dan sebagainya. Tapi sisi lain ancaman bahayanya, ya kan. Ini yang harus masyarakat ketahui. Bukan mereka tidak boleh di situ bukan untuk kesenangan Pemdanya, bukan kelegaan para ahlinya, tetapi untuk keselamatan Anda gitu loh. Itu yang harus dipahami. Pada saat Anda menjabat, Anda tentu pernah berbincang dengan warga Semeru. Iya, pernah lah. Pernah. Ya harus terus-menerus dilakukan. Karena sebenarnya subjek bencana itu bukan saya, bukan TV One. TV One hanya menyebarkan informasi. Karena informasi itu adalah dasar dari suatu bisnis dalam arti luas. Tetapi subjek dari bencana adalah masyarakat yang ada di sana. Itu yang harus diberi pemahaman bahwa Anda hanya tamu yang tidak bisa memaksa tuan rumah untuk mengikuti kehendak Anda. Itu. Karena mungkin mereka berpikir Pak, akan kemana ya? Ya kan harus ada solusi. Pemerintah harus hadir di sana. Ada unsur paksa kalau Anda ingin selamat. Unsur kan? paksa? Unsur paksa dong. Karena kalau misalnya tata ruang tidak ada aturan, ya seperti himbauan yang ada di bungkus rokok. Merokok mengganggu janin, impoten dan sebagainya. Ngerokok silakan, nggak ngerokok silakan. Kan sama dengan seperti itu. Ya kan? Harus punya unsur pasal yang mengikat. Anda tinggal di situ, Anda harus tahu resikonya. Bermasalah dengan hukum. Untuk apa? Ancaman itu untuk Anda selamat gitu loh. Unsur paksanya untuk Anda selamat.
bukan untuk kesewenangan pemerintah. Karakteristik dari warga Semeru seperti apa sih Pak? Gimana? Karakteristik dari warga Semeru seperti apa? Saya nggak tahu. Ya warga Semeru ya tidak lebih tidak kurang ya sama lah dengan kita gini. Tentunya di sana bagaimana lah pemerintah harus hadir, ya kan? Harus hadir demi keselamatan masyarakat. Ya memang Semeru tidak setiap hari meletus, betul. Ya kan, betul. Tetapi begitu Anda kena, yang lain juga ikut ribut gitu loh. Ya kan? Dan kemudian ada kecelakaan dan sebagainya, pemerintah daerahnya juga ikut bingung gitu. Gitu loh. Jadi bagaimana semua enak gitu kan. Semerunya juga enak memberikan rezeki baru, memberikan emas hitam baru, masyarakat juga selamat. Mari kita hormati yang punya rumah. Oh, inilah jalur dia membuang awan panas. Karena Jangan jalur-jalur di situ. jalur-jalur ini juga suatu saat akan kembali Pasti akan terjadi. Dan semua orang tahu lah itu. Ya kan? Cuman masalahnya kan orang kepingin deket tuh dengan rezekinya. Kan sekarang udah ada unsur transportasi lah kan. Enak sekarang. Motor banyak lah. Tidak seperti dulu, seperti jalan kaki kan. Jauh dari tempat kerja itu sulit. Kalau sekarang kan kagak. Jadi bagaimana caranya sekarang. Kemarin udah relokasi nih. Waktu masih presidennya Pak Jokowi kan. Dari Besukobokan. Itu sebenarnya kita teriaknya juga. Sejak dari dulu itu. Teman-teman vulkanologi itu. Nah, andai kan sekarang masih ada yang kena, ya relokasi aja. Kalau menurut saya, karena apa? Pasti akan kena lagi kok kemudian hari. Saya hanya tidak tahu kapannya, tapi pasti akan kena. Gitu loh. Dan itu relokasi permanen betul-betul di area-area yang Iya, sudah merah tentunya itu. harus dicari juga daerah yang aman gitu. Ya jangan jauh dari tempat rezeki dia. Misalnya dia sering ngambil pasir batu di Besukobokan, jangan jauh dari situ. Tapi boleh ngambil sesuatu di Besukobokan, tapi jangan deket-deket dong. Anda di tempat yang aman saja. Gitu. Warga ini sebenarnya sudah paham kan Pak akan resiko? Kalau sudah paham lah, pasti. Sosialisasi sudah pasti dilakukan. Ya pastilah. Ya kan? Saya yakin masyarakat sekitar Semeru itu cerdas-cerdas dan paham. Sekarang bagaimana negonya ya? Ya win-win solution antara warga dengan pemerintah gitu ya. Gampang diomongkan, tapi susah dilaksanakan. Ya, saya tahu itu, saya paham itu, ya kan? Anda pernah berada di posisi Ya, itu? saya dari dulu itu, Iya. ya kan? Di Semeru ya kayak gitulah gitu ya. Bagaimana caranya masyarakat tidak dirugikan, pemerintah daerah bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat, gitu kan? Itulah kehadiran pemerintah kan? Itulah dia menjadi kepala daerah yang dipilih oleh masyarakatnya kan untuk melindungi Kita nggak mau melihat lagi banyak korban kemudian akibat letusan. Iyalah, jadi korban jiwa maupun harta benda, apalagi korban jiwa janganlah. Jangan sampai korban jiwa lagi. Sudah berkali-kali, kita udah belajar, udah berkali-kali tentang letusan gunung api. Masa sih kita nggak cerdas-cerdas? Gitu loh. Sapi aja tahu ada gunung api meletus, mereka lari kok. Apalagi kita manusia kan gitu. Dengan alat teknologi dan sebagainya, sekolahnya sampai terdoktor-doktor gitu kan. Pasti tahu lah. Gitu. Itu dia, khawatir ya kan kembali lagi adanya letusan susulan. Kalau Anda melihat Kalau ini, yang pertama bagaimana gini, kemudian ada gejalanya? endapan awan panas nih di Besukobokan nih. Masyarakat harus hati-hati nih. Musim hujan. Bila Ya. tiba-tiba terjadi musim hujan, air yang hujan, ini kan masih panas. Begitu kena air, terjadi namanya letusan sekunder. Seperti wajan yang kita panasi, kemudian kita persiki air kan, seperti itu. Nah ini kalau banyak, kan bisa muncul ke kita, yang dekat kan bisa bahaya itu, panas itu barang. Dan pernah terjadi eksiden sampai meninggal di Merapi tahun 2010. Ya. Hal seperti itu gali, bus. Ya. Nah itu jangan, masih panas. Ya kadang-kadang ya, kalau dilarang kadang-kadang coba sih kan. Itu dia, khawatirnya malah seperti itu Pak. Artinya Kasih kan air aja bus gitu. Ya. masih akan mungkin adanya letusan susulan. Bertanya kepada Semeru dengan catatan, dengan teknologi. Teknologi itulah yang bisa menangkap pesan Semeru mau apa. Hei, tuan rumah lu mau ngapain? Dari teknologi itu. Dan kita harus memahami lewat teknologi itu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memahami dan kita belajar dari letusan kemarin. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.